Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang saya cintai teman-teman seperjuangan semuanya. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan selalu, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir semester ini dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan 10 pertanyaan beserta jawabannya yang saya terima dalam semester ini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas, organisasi, atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pertanyaan yang kedua, di sini saya ambil dari materi kedua, perekrutan dan penempatan analisa pekerja. Pertanyaan, apa saja syarat dalam perekrutan? Di sini ada 6 syarat yang saya ketahui. Yang pertama, keahlian atau skill. Setiap perusahaan atau setiap pelamar harus mempunyai skill dalam hal melamar di sebuah perusahaan. Misalkan harus mempunyai skill tentang teknik, misalkan teknik komputer atau yang lainnya. Yang kedua, pendidikan formal. Setiap perusahaan jika persyaratannya hanya menerima lulusan S1, maka yang diterima hanya lulusan S1. Yang ketiga, umur. Di sini umur juga sangat dipertimbangkan. Yang keempat, jenis kelamin, tergantung syarat yang perusahaan perlukan. Misalkan dia hanya membutuhkan pelamar laki-laki untuk penempatannya di bagian mana. Itu. Yang kelima, mental dan kejujuran. Seorang pemimpin lebih suka atau lebih menginginkan bawahannya yang jujur. Maka jika sudah diterima dalam sebuah perusahaan, tetaplah menjaga kepercayaan, karena dengan kejujuran akan membawa kita ke hal yang lebih baik. Yang keenam, semangat atau kemauan bekerja. Jika sudah diterima atau sudah diberikan pekerjaan, sudah diberikan arahan, tetaplah bekerja dan jangan pernah bermalas-malasan. Jika kemauan untuk bekerja, tetaplah bekerja. Kalau jika tidak menginginkan pekerjaan itu, jangan melamar hanya untuk membebani diri sendiri. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya ambil dari materi ketujuh tentang proyeksi. Apa itu proyeksi? Dan sebutkan tujuannya. Proyeksi adalah perlindungan berupa kompensasi yang tidak dalam bentuk imbalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ditetapkan oleh perusahaan untuk karyawan yang bekerja dalam lingkungan perusahaan tersebut. Tujuannya melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah perusahaan, dia selama karyawan bekerja dalam perusahaan tersebut, dia memiliki tanggung jawab penuh untuk karyawan tersebut. Misalkan tanggung jawab dalam keselamatan bekerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada dalam tempat kerja atau lingkungan perusahaan tersebut. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Pertanyaan yang berikut,
dari materi motivasi dan kepuasan kerja. Pertanyaan, apakah motivasi hanya diberikan kepada karyawan atau bawahan saja? Jawabannya tidak, karena seorang pimpinan juga dia masih membutuhkan motivasi agar lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Maka sebagai seorang karyawan, kita harus bisa menerima atau mencerna motivasi dari pimpinan. Karena apa yang diberitahukan oleh pimpinan, dia sudah melewati hal-hal itu. Misalkan masa sulitnya sehingga menjadi seorang yang sukses. Maka kita berhak atau mendengarkan motivasi dari pimpinan kita. Pertanyaan yang berikutnya, dari materi menyesuaikan harapan karyawan dengan strategi perusahaan melalui komunikasi dan disiplin kerja. Pertanyaan, apakah komunikasi dan kedisiplinan dalam sebuah perusahaan itu sangat penting? Jawabannya iya, karena semua perusahaan memprioritaskan karyawannya yang disiplin kerja dan bisa berkomunikasi atau bekerja sama dengan tim. Karena dengan berkomunikasi dan disiplin kerja akan memberikan tolak ukur perusahaan atau meningkatkan tujuan atau visi misi perusahaan tersebut. Jika kita bisa berkomunikasi atau bisa bekerja sama dalam tim, otomatis berkomunikasi atau bekerja sama dengan tim, kita dapat menyelesaikan sebuah masalah yang sebelumnya masalah itu menurut yang lain, menurut diri sendiri sulit, tapi setelah berkomunikasi dengan orang lain atau bekerja sama dengan tim, masalah itu akan secepatnya selesai dan bisa membangun apa yang sudah tidak bisa dikerjakan sehingga dapat bisa mencapai suatu tujuan tertentu atau target tertentu. Selanjutnya tentang pertanyaan yang berikut dari materi audit SDM. Pertanyaan, apa saja sumber data audit dan sebutkan. Sebut dan jelaskan apa saja sumber data audit. Yang pertama, sumbernya yang pertama pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu sangat penting karena setiap orang harus mengetahui apakah dia punya kelainan fisik, misalnya pemeriksaannya kelainan fisik atau mempunyai, atau misalkan lebih mementing dalam sebuah perusahaan itu lebih mementingkan seorang yang fisiknya baik-baik saja tanpa narkoba. Takutnya seorang karyawan itu memakai narkoba atau yang lainnya, obat terlarang lainnya. Jadi pemeriksaan fisik itu sangat penting. Yang kedua, konfirmasi. Jika sudah melakukan pemeriksaan fisik, harus konfirmasi kepada yang bersangkutan. Yang kedua, dokumentasi. Setelah semuanya sudah jelas, maka semua harus didokumentasikan. Yang ketiga, observasi. Di sini observasi itu sangat penting karena harus mengamati lagi yang sudah didokumentasi, yang sudah diberikan tadi. Yang terakhir, pertanyaan kepada klien. Di sini yang semuanya sudah terkumpul harus diklarifikasi oleh klien tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah saya ambil dari pemeliharaan hubungan kerja. Apa tujuan dari serikat buruh atau serikat pekerja? Tujuan serikat buruh adalah memberikan perlindungan, pembebasan hak dan kepentingan serta menginginkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Dengan ini perusahaan dapat memberikan hak berupa gaji atau upah serta hak memberikan kesehatan atau menunjang hari tua atau menanggung
semua apapun yang diberikan atau apapun yang diberikan perusahaan otomatis harus menjadi kepuasan juga bagi karyawan. Selanjutnya saya ambil dari materi kompenisasi, dan balas jasa. Sebutkan konsep kompenisasi dan berikan contohnya. Di sini kompenisasi ada dua konsep. Yang pertama, upah dan gaji. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi pekerja kepada penerima kerja, termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Contohnya, upah biasanya diberikan kepada orang yang bekerja harian atau diperlukan hanya beberapa jam. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan fisik. Jadi upah diberikan kepada seseorang setelah dia bekerja. Misalkan kesepakatannya bekerja selama 5 jam. Maka selama 5 jam berakhir dia akan mendapatkan upah dari pimpinan tersebut. Selanjutnya, gaji. Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, pegawai tata usaha, atau pegawai kantor serta manajer lainnya yang diberikan kepada seorang karyawan selama sebulan. Contohnya, gaji ini seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, dia harus menerima gajinya selama sebulan. Gaji berbeda dengan upah. Kalau upah, dia menerima upahnya selama sehari, sedangkan gaji sebulan baru diterima gajinya. Selanjutnya saya ambil dari materi perekrutan. Materi kedua, perekrutan dan penempatan analisa pekerja. Di sini tentang jenis-jenis. Di sini tentang jenis-jenis Di sini tentang jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Di sini ada onboarding. Onboarding di sini saya belum terlalu memahami tentang onboarding, dan sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu onboarding. Onboarding adalah suatu proses yang mewujudkan seorang karyawan dalam menyesuaikan diri dengan peranan di perusahaan dengan cepat dan berjalan lancar. Misalkan seorang yang baru masuk dan bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Otomatis setiap orang itu memiliki waktu misalkan sebulan untuk beradaptasi dengan perusahaan tersebut atau dengan teman kerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan onboarding ini dia lebih cepat. Misalkan selama belum sampai seminggu dia sudah akrab dan sudah menguasai apa yang harus dia kerjakan dalam perusahaan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan onboarding. Pertanyaan selanjutnya tentang konflik dan stres kerja. Di sini saya bertanya tentang apa saja pengaruh stres dalam pekerjaan. Pengaruh stres dalam pekerjaan itu banyak. Yang pertama, pengaruhnya mungkin dari keluarga atau masalah keluarga, terus ke bawah sampai ke pekerjaan. Otomatis pengaruhnya sangat besar.
yang pertama, semua pekerjaan yang seharusnya diselesaikan semuanya tidak bisa diselesaikan. Dan pengaruhnya yang kedua, bisa berpengaruh pada fisik seseorang. Misalnya kesehatan mental, seperti gangguan kepribadian atau apapun. Jadi pengaruh stres dalam pekerjaan itu sangat berbahaya jika seorang stres dalam sebuah pekerjaan atau stres dalam masalah keluarga akan terbawa sampai ke pekerjaan. Maka semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan cepat semuanya akan tertunda, karena apapun yang dikerjakan atau diberikan pimpinan tidak akan pernah bisa dikerjakan karena banyak pikiran yang mengganggu. Ini otomatis secepatnya harus ditangani atau seharusnya harus berkonsultasi dengan dokter psikologi misalnya, agar tidak terganggu pada fisik atau mental seseorang. Baik, sekian dari pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Mohon maaf jika banyak yang kurang jelas, banyak yang belum sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.